Experience the journey of being a football manager. Build your club from the ground up. Sign the biggest stars. Develop your tactics. And lead your team to victory in the Champions League final. Halo guys, assalamualaikum, selamat datang di NN Top 11 Channel. Di kesempatan kali ini saya akan membahas cara melatih penjaga gawang dengan play stylist atau gaya main komandan kotak penalti. Oke, sebelum kita membahas bagaimana cara melatih dan apa saja atribut kunci untuk pemain dengan play stylist komandan kotak penalti, mari kita lihat highlight atau replay ketika pemain itu selesai dilatih secara individu dengan meningkatkan atribut kunci pemain tersebut agar sesuai dengan play stylist. Dengan begitu, atribut dan play stylist bisa lebih efektif ketika bertanding. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oke guys, setelah saya selesai melatih pemain dengan play stylist komandan kotak penalti secara individu, dan saya mengganti nama pemain tersebut menjadi Gianluigi Buffon, penjaga gawang Juventus dan timnas Italia. Lalu saya melakukan laga uji coba melawan dua tim yang kualitas mutunya jauh lebih tinggi. Dan ternyata hasilnya sangat memuaskan. Meskipun tim saya dengan kualitas pemain yang sangat buruk, karena saya menggunakan akun yang sudah lama tidak pernah saya kelola, dan isi pemainnya yang sudah tua, tapi dengan adanya Gianluigi Buffon di bawah mister gawang Juventus, hasilnya sangat bagus. Meskipun secara kualitas, jelas tim saya sangat diragukan untuk bisa mengalahkan Inter. Tapi dengan susah payah Juventus berhasil mengalahkan Inter dengan skor tipis 1-2. Berkat penyelamatan Buffon sepanjang pertandingan hingga tim dengan kualitas mutu rendah berhasil mengalahkan tim yang kualitas mutunya jauh lebih besar. Oke, sekarang mari kita lihat highlight atau replay penyelamatan berkualitas Buffon sang komandan kotak penalti di bawah mister gawang Juventus. Buffon hampir mengagalkan semua tembakan dari situasi bola mati ataupun mengagalkan tendangan jarak dekat. Dan Buffon berhasil menepis sundulan tim lawan dari situasi tendangan sudut lalu menggagalkan dua kali percobaan tendangan bebas atau peluang emas Inter dengan refleks dan kelincahannya guys. Tapi sayang sekali koneksi di sini tidak cukup bagus dan saya harus meninggalkan pertandingan lebih cepat. Dan tim saya ternyata menang tipis 1-2 atas Inter di laga uji coba kali ini. Dan Buffon mendapatkan nilai tertinggi di antara pemain lainnya atau menjadi man of the match pertandingan dengan nilai 8,2. Pada laga uji coba selanjutnya, Buffon kembali bermain bagus dengan menggagalkan sundulan keras pemain lawan dari jarak dekat lewat situasi tendangan sudut di menit ke-11. Buffon kembali menyelamatkan gawangnya dengan menepis tendangan keras tim lawan dari luar kotak penalti. Setelah kebobolan 2 gol dari kecerobohan pemain bertahan, Buffon kembali melakukan penyelamatan indah. Buffon kembali menepis tendangan bebas yang mengarah ke gawangnya. Hampir semua tendangan bebas tim lawan tidak berbuah gol berkat kelincahan dan refleksnya yang sangat bagus. Dan penyelamatan selanjutnya Buffon berhasil menepis tendangan keras dari jarak dekat. Buffon menggunakan keahliannya yaitu penyetop 1 lawan 1 dan berhasil menepis bola untuk mengagalkan lawan mencetak gol ketiganya. Tapi sayang sekali meskipun Buffon bermain bagus di bawah mister gawang, tapi performa timnya tidak cukup bagus dan berakhir dengan kekalahan tipis 1-2 atas tim tamu. Dan dengan laga uji coba ini kita bisa mengetahui apakah pemain yang dilatih secara individu efektif, bagus atau tidak, dan ternyata hasilnya sangat bagus. Yap, meskipun tim saya kalah tipis 1-2, tapi Buffon tetap mendapatkan nilai yang cukup bagus dibanding pemain lainnya guys. Oke guys, untuk cara melatihnya sendiri sebenarnya sangat mudah. Minimal kamu harus memiliki minimal 300 poster kondisi untuk melatih pemain secara individu. Kali ini saya menggunakan akun yang sudah lama tidak digunakan dan saya baru saja mendatangkan pemain dari lelang.
Jujur guys, mencari pemain fast trainer dengan gaya main di lelang itu sangat sulit sekali. Setelah berhari-hari saya mencari pemain muda dengan gaya main command dan kotak penalti yang tentunya fast trainer, dan saya tidak kunjung menemukannya. Dan hari ini saya menemukan pemain U19 bintang 5 dengan statistik yang cukup bagus, dan saya akan mengganti namanya menjadi Gianluigi Buffon. Buat teman-teman yang ingin melatih pemain secara individu, pastikan kamu melatih pemain fast trainer U20 ke bawah bintang 3 atau bintang 4 agar atribut gelapnya tidak terlalu tinggi, dan melatih atribut kuncinya bisa cepat dibandingkan pemain bintang 5 U21 ke atas. Dan ini adalah pemain yang akan saya latih secara individu. Tingginya 183 cm, dan jika kamu memiliki pemain dengan tinggi badan 190 cm ke atas, itu akan lebih bagus. Dan untuk gaya mainnya masih terkunci dan akan terbuka jika kita melatih atau memainkannya setiap hari guys. Jika kamu memiliki banyak booster kondisi, sebelum kamu fokus melatih atribut kunci, sebaiknya kamu melatih kalian khusus terlebih dahulu. Dan itu pun jika kamu mau, karena jika kamu lebih dulu melatih atribut hingga kualitas mutu atau bintangnya meningkat, melatih kalian khusus akan lebih lama dan akan menghabiskan lebih banyak booster kondisi. Jadi saya akan fokus melatih kalian khusus terlebih dahulu. Setelah selesai, saya akan fokus pada atributnya guys. Oke, sekarang mari kita masuk ke menu latihan, lalu pilih pemain yang akan kamu latih secara individu. Jadi buat teman-teman yang penasaran, simak baik-baik video ini hingga selesai. Untuk melatih kalian khusus apapun, kamu bisa menggunakan drill latihan serangan balik cepat dan isi full slot di bawah, dan kamu bisa melatihnya berulang kali hingga kalian khusus selesai. Agar jempol kamu tidak pegel-pegel, sebaiknya gunakan aplikasi Auto Clickers untuk membantu kamu terhindar dari cedera jempol dan berakibat jempolnya keseleo lantaran terlalu lama melatih pemain. Dan untuk melatih kalian khusus apapun, minimal kamu harus memiliki 65 booster kondisi. Dan setelah melakukan latihan berulang kali, pemain ini sekarang sudah memiliki satu keahlian khusus. Dan setelah kalian khusus selesai, sekarang kita bisa fokus melatih atributnya guys. Untuk atribut kuncinya sendiri yaitu refleks, kelincahan, dan sepakan atau lemparan. Dan pertama kita harus melatih refleks dan kelincahannya terlebih dahulu guys. Untuk melatih refleks dan kelincahan, kita bisa menggunakan drill latihan menyerang yaitu teknik menembak. Sama seperti melatih kalian khusus, bedanya kita harus melihat apakah di dalam drill latihan tersebut ada atribut yang kita butuhkan, contoh refleks dan kelincahan. Perlahan saja guys melatihnya, jangan sekaligus untuk menghindari meningkatnya atribut gelap. Contoh, sekarang saya sudah meningkatkan kedua atribut tersebut di angka 121%, lebih tinggi dari atribut manapun. Lalu untuk latihan kedua, kita bisa meningkatkan atribut lemparan dan sepakan menggunakan drill latihan kondisi fisik dan mental. Lalu pilih drill latihan kebugaran. Total ada 3 atribut latihan yang akan pemain kita dapatkan, yaitu lemparan, sepakan, dan kebugaran. Setelah melakukan latihan, sekarang atribut lemparan di angka 113% dan sepakan sudah di angka 110%. Setelah ini kita bisa fokus melatih atribut rendah yaitu konsentrasi. Untuk melatih konsentrasi, kita bisa fokus melatih menggunakan drill latihan karyoka bertangga atau drill latihan apapun, yang penting ada atribut konsentrasinya, dan tingkatkan perlahan saja guys. Atau kamu bisa menggunakan drill latihan keterampilan untuk meningkatkan konsentrasinya. Seperti biasa, lakukan latihan ini berulang kali. Oke, dan sekarang konsentrasinya sudah meningkat di angka 80% guys. Dan latihan selanjutnya kita akan fokus lagi melatih atribut refleks dan kelincahan menggunakan drill latihan teknik menembak lagi. Oke guys,
Setelah melakukan latihan berulang kali, sekarang atribut refleks dan kelincahan masing-masing sudah meningkat di angka 140%. Dan selanjutnya kita akan tingkatkan atribut komunikasi yang masih terlihat rendah. Untuk melatih konsentrasi, saya akan menggunakan drill latihan analisis video. Oke, setelah melakukan latihan berulang kali, sekarang gaya mainnya sudah level menengah guys. Dan kualitas butuhnya sudah meningkat 22% dari 80%, sekarang menjadi 102% atau setara pemain elit bintang 6. Oke guys, mari kita lihat atribut kuncinya apa saja dan idealnya berapa persen. Oke, untuk atribut kuncinya yaitu refleks dan kelincahan lebih tinggi dari atribut manapun. Kemudian untuk atribut pendukung yaitu lemparan dan sepakan. Itu adalah kelebihan si pemain, dan setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Dan saya harap pembahasan kita kali ini bermanfaat. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah request. Terima kasih atas doa dan dukungannya, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.